Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka menghadap salawat rangkaian salam al-Muhammad Adam dan para junjungan alam yakni Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan saya kita masuk ke pertama yakni salawat Al-Quran yang akan dibawakan oleh Adina Ahmad Zadikri. Adina Ahmad Zadikri dapat menulis masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ومن هو مستغفر بالليل وما جار به ومن هو مستغفر بالليل وسارب بالنهار ومن هو مستغفر بالليل وسارب بالنهار صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasihan ila Hasan Putri. Baiklah, langsung saja kita masuki acara niat dan berpidato. Latihan berpidato pertama yang akan dibawakan oleh Ahina Tri Al-Fawal Qadis. Bila Ahina Tri Al-Fawal Qadis dapat berwilayah Maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha illallah. Yang saya hormati kepala pimpinan pada malam hari ini, yakni saya Diakullah. Yang saya hormati apabila saya dikasih mendapatkan Islam, dan yang saya banggakan apabila perjuangan dan dari Tuhan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di masjid Allah yang kita cintai ini. Dalam rangka Allah. Salawat dengan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Allah, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, yang kita lakukan hari ini adalah tentang sabar ini. Tentang sabar hari ini.
terhadap orang itu, seperti menahan emosi. Dan di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 53 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin." Artinya, wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dan sabarlah salat. Sungguh Allah beserta orang sabar. Allah memiliki seorang hamba yang sangat kesabarannya sangat sempurna. Ia adalah Nabi Ayub alaihissalam. Pada mulanya Nabi Ayub adalah seorang yang kaya raya, memiliki banyak istri dan anak. Namun setelah melewati masa-masa yang itu, Allah mengujinya dengan 3 cobaan. Cobaan pertama ialah dengan melenyapkan seluruh harta kekayaannya. Namun banyak harta kekayaannya, Nabi Ayub tetap bersabar. Cobaan keduanya adalah dengan cara membinasakan anak-anaknya pada suatu bangunan. Dari cobaan kedua ini sangat menyakitkan hati Nabi Ayub, namun dia tetap bersabar. Dan cobaan yang lebih parahnya ialah tertimpa yang penyakit mengerikan. Setelah yang melewati penyakit sama penyakit yang selama beberapa tahun, yang memohon kepada Allah SWT agar disembuhkan dari penyakit itu. Lalu Allah berfirman kepadanya, "Wahai Ayub, hendaklah dirimu atas bumi, maka tersajarlah air, dan dari air itu mandi dan minumlah engkau, sehingga tertenggelam dari penyakit itu." Maka dilaksanakanlah oleh Nabi Ayub perintah itu hingga terbebas dari penyakit itu. Dan karena kesabarannya itulah lalu mengambil hukumnya yang dianugerahkan kepada istrinya dan kepada anak-anaknya. Baiklah, ini saja sudah saya sampaikan. Wabillahi dan mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Datuk, keluarkan suaranya ya. Terima kasih adalah kajian persidangan yang akan dibawakan oleh Syekh dan Hanafi. Diharapkan kepada santriwan yang berdiam dan imam. Pada Syekh dan Hanafi tafadhal ilaihi masrura. Allah, yakni Habibana wa Nabiyina Muhammad sallallahu
judul pidato saya yang berjudul memakan harta anak yatim. Yang memakan harta anak yatim. Anak yatim adalah seseorang anak yang telah ditinggal oleh bapaknya karena meninggal dunia. Anak yatim termasuk golongan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada anak yatim. Salah satunya memberinya makan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Insan ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Yang artinya mereka memberi makan kesukaannya kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan. Wajib bagi seorang wali anak yatim untuk memelihara dan menjaganya. Apabila anak yatim tersebut, seorang wali wajib memelihara dan menjaga anak yatim tersebut dengan hartanya. Apabila anak yatim tersebut sudah dewasa, maka wali tidak boleh mengambil harta anak yatim tersebut, karena itu adalah suatu perbuatan yang zalim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 10 yang artinya, sesungguhnya mereka yang memakan harta anak yatim secara zalim, mereka sesungguhnya memakan api yang dimasukkan ke dalam perut mereka, dan mereka akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala di neraka. Quran surah An-Nisa ayat 10. Dampak bagi orang yang memakan harta anak yatim. Pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan, hidung, mata, telinga dan mulut mereka akan mengeluarkan api. Mereka dicap sebagai orang yang rakus. Mereka akan dijauhi oleh masyarakat. Maka kesimpulannya, janganlah kita sesekali memakan atau mengambil harta anak yatim, karena itu adalah suatu perbuatan yang zalim. Mungkin sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran kepada Syekh dan Nabi. Baiklah, nasihat pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ahina Maulana Eko Putra. Ahina Maulana Eko Putra dapat dari Maskuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Ia telah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan solat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan al-Harurah. Salawat berikan salam berupa pula kita hadiahkan kepada arwah junjungan alam, yakni Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pemimpin muhadharah pada malam hari ini, Syarif Abdullah, dan saya hargai abang kelas dari kelas 5 sampai kelas 6, terutamanya tahun yang kita. Dan saya ini adik-adik saya dari kelas 1 sampai kelas 3. Baiklah, tanpa memakan waktu yang lama, langsung saja saya bacakan judul muhadharah saya pada malam hari ini yang berjudul Keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci, bulan di mana amal ibadah kita akan dilipat-lipat gandakan. Dan salah satu amal ibadah yang akan dilipatkan pahalanya adalah membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril untuk menjadi peneman hidup bagi umat manusia. Membaca Quran adalah salah satu ibadah utama yang besar pahalanya. Sebagaimana hadis yang berbunyi, An Abdillah bin Mas'udin yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asrin amsalha la aqulu alif lam mim harfun wal harfun walakin alif harfun wal lam harfun wa mim harfun. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka satu kebaikan yang akan dia dapatkan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan akan dilipatkannya akan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, dan aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka dari itu marilah kita membaca Quran, apalagi di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan bulan di mana amal ibadah kita akan dilipat gandakan. Dan dijelaskan juga di dalam hadis yang lain yang berbunyi, khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dari hadis di atas telah jelas bahwa sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad, umat manusia, adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Karena apabila kita memberi satu ilmu kepada orang lain dan orang lain itu mengajarkannya kepada orang lain, maka pahala jariah yang kita dapatkan. Masya Allah.
Dan di dalam hadis yang lain disebut juga orang yang pandai membaca Al-Quran, yang sudah pandai membaca Al-Quran, yang sudah lancar membaca Al-Qurannya akan bersama orang-orang mulia di dalam surga. Bagaimana hadisnya yang berbunyi, Al-Mahiru bi annam as-safaratil kiramil barara. Orang yang orang-orang yang pandai membaca Al-Quran mendapat tempat di surga bersama Rasul yang mulia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Maka kesimpulan saya pada muhadharah saya pada malam hari ini adalah marilah kita membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu mudah, cuma baca dapat pahala. Pahalanya itu dilipatkan menjadi 10. Alif lam mim itu cuma 3 huruf. Dipatkan menjadi 1 huruf menjadi 10. 10 kali 3 30. Kalau kita tamatkan satu malam, kenapa satu malam doang? Kalau kita tamatkan satu Al-Quran, beribu-ribu pahala yang kita dapatkan. Masya Allah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran kepada Maulana Eko Putra. Baiklah, latihan berpidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Rifan Evan. Bila akhirnya Rifan akan berilah masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Suara. Melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Mu'awanah yang penuh berkah ini dalam rangka melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan muhadharah. Selawat serta salam dan pula kita niatkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pemimpin muhadharah pada malam hari ini yakni Ustaz Hidayatullah SUD. Yang saya hormati abang-abang kelas saya dari kelas 5 sampai kelas 6 dan yang saya banggakan kawan-kawan seperjuangan saya dan adik kelas saya. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata kalimah, langsung saja saya bacakan judul muhadharah saya pada malam hari ini yakni sholat yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa gerakan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala dalam sholat yang kita lakukan sehari-hari. Yang pertama adalah janganlah membaca seperti burung atau ayam. Maksudnya adalah saat sholat kita tidak boleh tergesa-gesa, kita harus tumakninah. Kalau tidak tumakninah seperti sujud lalu duduk kemudian sujud lagi, maka tak ubahnya seperti burung atau ayam yang tidak mengantuk. Kedua, jangan sujud seperti anjing sedang bermalas-malasan, yakni saat sujud kita harus menegakkan kedua lengan dan menempelkan kedua telapak tangan ke lantai. Jangan memaksakan kedua lengan ke lantai seperti anjing yang sedang bermalas-malasan.
Ketiga, jangan menoleh seperti seekor musang. Maksudnya adalah saat sholat kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita harus fokus dan khusyuk. Jangan sampai menoleh ke sana dan kemari seperti seekor musang yang sedang mencari mangsa. Keempat, jangan duduk ikhlas seperti seekor binatang buas. Maksudnya adalah saat duduk di antara dua sujud ada yang namanya duduk iftiros. Nah, selain duduk iftiros, duduk di antara dua sujud juga boleh menggunakan duduk ikhlas, yakni dengan menegakkan kedua kaki, kemudian duduk di atas bukit kaki serta jari-jari menghadap kiblat. Jangan duduk ikhlas dengan menghamparkan kedua kaki kemudian pantat duduk di atas lantai. Ini adalah merupakan duduk ikhlas seekor binatang buas. Dan yang kelima adalah jangan menyerupai ekor kuda. Maksudnya adalah saat kita sedang mengakhiri sholat dengan salam, kita harus menoleh ke kanan dan ke kiri. Jangan menggunakan isyarat dengan menggerakkan atau membuka tangan ke kanan dan ke kiri seolah-olah seperti ekor kuda yang tidak tenang. Sampai sini saja muhadharah saya pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran bila akhirnya hadapan Maulana Putra. Adalah latihan berpilihan selanjutnya yang akan dilakukan oleh Asika Fatur Rahmat. Asika Fatur Rahmat dapat bergaya 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Yang pertama-tama puja dan puji syukur atas nikmat dan rahmat sebagaimana kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka muhadharah. Salat berikan salam tidak lupa kita hadirkan kepada habibana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan saya hormati ketua pembimbingan muhadharah yaitu Ustaz Redi Abdullah, dan saya hormati teman kelas saya dari kelas 5 sampai kelas 6. Baiklah, saya tidak akan memanjangkan kata mukadimah. Langsung saja saya bacakan judul muhadharah saya pada hari ini, yaitu tamak. Menurut bahasa, tamak adalah rakus hatinya. Sementara menurut istilah, tamak yaitu cinta kepada harta, cinta kepada dunia atau harta. Tamak disebut pula yaitu serakah, yang sikap yang memperoleh sesuatu banyak hal tersebut. Adapun dalilnya yaitu surah Al-Fajr ayat 20 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa tuhibbu malahum al-jam'ah, yang artinya dan mencintai hartanya dengan kecintaan yang bermewahan. Adapun ciri-ciri tamak yaitu tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala,
Yang kedua, suka berlebihan. Yang ketiga, suka memiliki apa yang dimiliki orang lain. Penyebab utama yaitu terlalu cinta pada hartanya, mendapatkan kemewahan hartanya. Yang ketiga, tidak memikirkan kehidupan akhirat. Adapun cara menghindari tamak yaitu sering bersedekah, baiklah, saya sampai sini saja modal saya pada malam hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.